Akan coba cabut ini bola. Nah ini bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bola. Berjumpa di channel saya, channel seputar kopi. Di sini saya akan membahas mengenai manfaat dari kulit kopi sisa penggilingan bolo, ataupun kohe kopi lah, untuk digunakan sebagai pupuk organik. Namun sebelum itu bolo, jangan lupa like and subscribe-nya agar channel saya berkembang dan memberikan manfaat bagi para sahabat tani sekalian. Nah ini bolo, untuk kulit kopi ini bolo, di sini memiliki beberapa manfaat bolo, yang mungkin banyak orang belum tahu manfaatnya. Untuk kulit kopi ini sendiri, kandungan yang tertera di kulit kopi ini bolo adalah memiliki nitrogen 1-2%. Untuk fosfornya sendiri 0,1 sampai 0,3%. Dan kalium 1,3%, kalsium 0,1 sampai 0,5. Magnesiumnya 0,1 sampai 0,3%. Karbohidratnya yang tinggi bolo ini 50 sampai 60%. Untuk proteinnya sendiri dia memiliki 10 sampai 15% dan seratnya 20 sampai 30%. Asam humat 10 sampai 20%. Polifenol itu 5-10%. Nah, kulit kopi sendiri bolo, kulit kopi juga mengandung beberapa senyawa bioaktif bolo, seperti kafein 0,5 sampai 1%, asam klorogenat itu 5 sampai 10%, asam kafeat itu 1 sampai 3%, dan quercetin itu 0,1 atau sampai 1%. Nutrisi dan senyawa bioaktif ini bolo pada kulit kopi dapat bervariasi, itu tergantung jenis kopinya juga bolo, ataupun proses pengolahan dalam kondisi lingkungan kita. Manfaat-manfaat yang lain bolo, selain untuk bahan makan ternak ataupun sebagai insektisida alami, dan sebagai tentunya bagi kalau petani kopi ya untuk kompos lah bolo. Banyak orang yang beranggapan ini hanya sampah mungkin kan, tapi dia tidak tahu manfaat sebenarnya, ataupun sebagai insektisida alami, dan sebagai tentunya bagi kalau petani kopi ya untuk kompos lah bolo. Namun dan mengurangi penggunaan pestisida, karena kulit kopi ini bersifat antimikroba bolo, yang dapat membantu mengontrol penyakit pada tanaman kopi sehingga mengurangi kebutuhan pestisida kimia. Kulit kopi ini juga bisa digunakan sebagai mulsa, selain sebagai kompos ataupun pupuk cair pada tanaman kopi. Namun untuk pupuk cair ataupun insektisida alami nanti kita akan bahas di video-video kita selanjutnya bro. Selain untuk manfaat yang lain bolo, nah ini bisa digunakan untuk media tanam. Untuk media tanam ini sangat bagus bolo, karena tidak mudah padat. Jadi seperti akar itu akan mudah melakukan pertumbuhan bolo. Jadi akan cepat dia mencari nutrisi ataupun mencari sumber makanan. Nah ini bolo, ini saya akan memberi contoh untuk kopi yang kita gunakan untuk sebagai media tanam. Nah ini ada 2 pohon kopi bolo. Nah ini bolo, ini adalah kopi yang kita tidak menggunakan kohe kopi, dan ini yang kita gunakan kohe kopi. Nah untuk perakaran sendiri bolo, kita akan coba cabut ini bolo. Nah ini bolo,
untuk perakaran sendiri dia banyak sekali bolo, makanya dia cepat untuk menyerap nutrisi. Ini kurang lebih umurnya sekitar 4 bulan bolo. Beda dengan kopi yang menggunakan media tanah, hanya media tanah. Nah ini bolo, kita akan coba cabut. Nah ini untuk perakarannya sendiri bolo, ini hanya beberapa. Ini perbedaannya bolo. Maka ini cocok sekali untuk menjadikan media tanam ataupun pupuk organik di kopi-kopi kita yang kiranya kopi tersebut kurang sehat bolo. Namun kita juga tetap harus menggunakan pupuk kimia bolo. Intinya kita harus berimbang. Jangan kita terlalu banyak menggunakan pupuk kimia juga, karena pupuk kimia itu akan merusak struktur tanah juga bolo, dan akan mengurangi untuk rasa kopi sendiri. Itu akan rasanya akan berbeda bolo. Ini bisa kita campur nantinya setelah ini, ataupun kita menggunakan pupuk kimia dulu ataupun ini dulu, ini bisa bolo. Yang jelas jangan dibarengkan, karena untuk pupuk kimia kalau saya hanya menggunakan pupuk Posca subsidi bolo, tapi saya campur dengan kohe kopi ini, karena pupuk subsidi untuk Posca sendiri dia mengandung nitrogen 15% dan fosfat itu 10% dan kalium itu 12% bolo. Kalau kita menggunakan pupuk ini juga, maka untuk tanaman kopi kita mungkin akan bagus bolo. Intinya kita harus membenahi tanah kita terlebih dahulu sebelum kita menggunakan pupuk kimia terus menerus, karena pupuk kimia itu akan berefek pada pertumbuhan kopi kita itu sendiri. Walaupun toh nanti spontan kopi itu lebat, namun walaupun kita menggunakan pupuk ini, pupuk organik ini, kita harus tetap menggunakan pupuk kimia. Nah itu bolo, nanti kita akan beritahukan cara melakukan fermentasinya bolo, bagaimana. Tapi tonton di video saya nanti selanjutnya bolo. Semoga video saya ini bermanfaat dan sangat membantu para petani. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe nya bolo. Terima kasih.